Hai para saudara, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Pahlawan yang rilis pada tahun 2022 untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Lei Sun yang berkunjung ke kediaman Menteri Fuzong. Di sana ia pun melaporkan jika saat ini Guan Qi yang telah lolos dan menyalahkan hal tersebut adalah ulat dari Meng Zhen. Fuzong pun seakan tidak percaya mendengar kabar tersebut, dikarenakan orang itu seharusnya sudah dibunuh 8 tahun yang lalu. Yang dimana hal ini akhirnya membuat Lei Sun mengakui dikarenakan Guan Qi merupakan adik iparnya, maka ia pun tak membunuhnya. Setelah itu Fuzong pun mengirimkan bawahannya menuju ke sekte Pavilion Hujan. Di saat pagi harinya, Xiao Xi bersama Yan Heva yang mulai tersadar. Mereka pun terlihat sudah terrantai di sana. Guan Qi yang menghampiri mereka. Di sana Xiao Xi pun menanyakan kenapa Guan Qi menyerang keluarga Yan Heva. Dan Guan Qi pun memberitahukan jika dahulu Yan Heva mengkhianatinya, maka dari itu ia membunuh keluarganya tersebut. Bahkan dengan bersamaan Guan Qi pun mengakui jika ia telah berbohong kepada Xiao Xi, dikarenakan semua kerangka mayat yang ada di dalam sumur tersebut sebelumnya dibunuh olehnya. Sementara di tempat lain, kabar tentang Xiao Xi yang telah membebaskan Guan Qi ini didengar oleh sekte Pavilion Hujan, yang membuat Meng Zhen sendiri cukup kaget atas kejadian tersebut. Dan ia pun mengakui kalau Guan Qi adalah seseorang yang kemampuan bertarungnya sudah bagaikan dewa, sehingga mereka memprediksikan Lei Sun dan Menteri Hukum Kerajaan pasti akan menyalahkan mereka atas aksi Xiao Xi yang telah membebaskan Guan Qi. Dan di saat prajurit hukum kerajaan tiba di sana, Bai pun sudah menunggu di luar dengan menyerahkan diri kepada para petugas tersebut untuk membawanya. Sementara itu Meng Zhen diam-diam menemui Fei Jing dengan membahas soal betapa berbahayanya Guan Qi ini. Meng Zhen pun memberitahukan kenyataan bahwasanya sekte Pavilion Hujan dan sekte Liu haruslah menggabungkan kekuatan demi mengalahkan Guan Qi, dan ini adalah satu-satunya solusi yang tersedia. Di sisi lain, Xiao Xi dan Yan Heva yang dirantai kemudian dibawa ke hutan untuk mencari senjata pedang Guan Qi yang dikubur. Dan di dalam perjalanan itu Guan Qi memberitahukan kepada Xiao Xi jika dulunya ia dan Yan Heva tergabung dalam sebuah kelompok Meidong. Namun saat itu Yan Heva telah mengkhianatinya, dan hal ini pun diakui oleh Yan Heva sendiri. Sampai ke dalam hutan, Yan Heva pun menggali tanah untuk mengeluarkan senjata pedang milik Guan Qi yang dikubur di sana. Sambil menggali ia pun mengakui kesalahan pengkhianatannya tersebut. Namun dia juga mengatakan dirinya ini yang tidak sudi untuk dihina. Dengan pedang itu Yan Heva pun menyerang Guan Qi. Namun dia yang tak bisa melawan kemampuan Guan Qi, membuatnya terbunuh di sana. Tak lama kemudian prajurit sekte Pavilion Hujan yang mencari Xiao Xi menemukan keberadaan mereka di sana. Xiao Xi dengan mulut tersumpal berteriak meminta mereka untuk segera pergi. Dan setelah mulutnya dibuka, ia pun berjanji akan membantu Guan Qi untuk membunuh Fuzong agar prajurit itu dilepaskan. Di sana Guan Qi mengatakan jika ia menyetujui tawaran tersebut, namun tidak dengan pedangnya, yang membuat 5 prajurit di sana terbelah dengan satu kali serangan. Sedangkan Bai yang ditangkap oleh prajurit hukum menuju ke markas sekte Liu untuk menemui Lei Sun. Di sana ia memberitahukan petugas prajurit hukum kalau Lei Sun lah yang memerintahkan Xiao Xi untuk membebaskan Guan Qi. Ini merupakan rencana dari sekte Pavilion Hujan agar mereka yang sudah dikambing hitamkan oleh sekte Liu, maka mereka pun mengkambing hitamkan kembali. Dikarenakan Bai memiliki pengetahuan sejarah yang baik, dia pun tahu kalau Guan Qi adalah adik ipar dari Lei Sun. Dan dengan alasan itu, dia menuduh itulah motif dari Lei Sun yang membebaskan Guan Qi. Yang pada akhirnya hal ini membuat Lei Sun marah dan secara tiba-tiba mengeluarkan pedangnya untuk menghabisi Bai. Namun serangan tersebut langsung dihentikan oleh Fei Jing. Bahkan dengan segera Tian Chun pun juga muncul di sana untuk menahan serangan kedua dari ayahnya. Dan pada saat itulah Bai terkejut mengetahui identitas Tian Chun yang ternyata merupakan anak dari ketua sekte Liu. Kemudian di sana Fei Jing membujuk sang ketua mengenai apa yang disarankan Meng Zhen sebelumnya, bahwa Guan Qi ini hanya bisa mereka bunuh jika sekte Liu tergabung dengan sekte Pavilion Hujan.
untuk bekerja sama membunuh Guan Qi. Setelah itu Bai pun berterima kasih kepada Tian Chun yang telah menyelamatkannya, dan setelah itu Bai pun dengan pergi dari sana untuk kembali ke markasnya. Sementara saat ini Guan Qi dengan pedangnya sedang menyeret sebuah peti mati yang dirantaikan di tubuhnya. Guan Qi yang mengiring peti mati itu tiba di kediaman Fuzong, dan dengan satu kali serangan ia pun langsung menghabiskan semua prajurit yang menjaga di sana. Sekaligus ia pun melempar masuk peti mati itu ke dalam halaman istana. Para prajurit yang ada di sana sangat panik melihat kotak itu yang terlihat ada orang di dalamnya. Di saat peti itu dibuka, mereka dikejutkan dengan Xiao Xi yang sedang terikat. Bahkan di sana terdapat beberapa bom yang sebentar lagi akan segera meledak. Namun pada akhirnya, ia pun berhasil memadamkan sumbu menyala pada bom tersebut dengan memasuki tubuhnya ke dalam air. Dan ternyata peti mati yang berisi Xiao Xi ini hanyalah sebagai pengalihan prajurit. Sementara di kediaman itu, Fuzong diteror Guan Qi yang saat itu sedang menghabisi banyak penjaga yang ada di sana. Kemudian menteri hukum itu pun bersembunyi di balik rak buku dan melihat satu persatu prajuritnya tersebut dibunuh oleh Guan Qi seorang diri. Singkatnya, di saat Guan Qi menemukan keberadaan Fuzong dan hampir akan dihabisi, tiba-tiba Xiao Xi muncul di sana dengan memberitahukannya jika orang tersebut bukanlah Fuzong, sehingga ia pun menampar Fuzong beberapa kali dengan berpura-pura menanyakan kenapa dia menyamar sebagai Fuzong, sehingga Xiao Xi pun segera mengusirnya pergi dari sana. Namun setelah Fuzong keluar dari sana, ajudannya yang menyusul ke sana malah memanggilnya sebagai tuan, yang membuat Guan Qi mendengar hal tersebut langsung ingin menghabisinya. Namun Xiao Xi yang berusaha untuk mencegahnya keluar tentulah bukan lawan dari Guan Qi, sehingga ia pun langsung dihabisi oleh Guan Qi sampai pingsan. Singkatnya, setelah sadar dari pingsannya, Xiao Xi yang terluka parah seorang diri berjalan tertati-tati, berusaha untuk kembali ke sekte pavilion hujan di malam itu juga. Dan Wen Rao yang menyusul ke sana berhasil menemukan kekasih hatinya. Dengan penuh kesusahan dan segenap tenaganya, dia pun menggendong Xiao Xi ke markas mereka. Sementara Fuzong sendiri yang melarikan diri dari kejaran Guan Qi telah berhasil tiba dan berlindung di markas sekte Liu. Baginya rencana saat ini tidak boleh kembali ke kediamannya dan mencari tempat persembunyian. Keesokan harinya terlihat saat itu Guruwo menunjukkan sebuah tombak yang tampaknya sudah lama tak ia gunakan. Sementara istrinya yang menumbuk beras mencemaskan suaminya yang tampaknya akan melakukan sesuatu yang mengkhawatirkannya. Di markas sekte pavilion hujan, terlihat Wen Rao yang tertidur di samping Xiao Xi, yang pada akhirnya Xiao Xi pun tersadar. Di saat itu juga ia kemudian menceritakan apa yang telah terjadi padanya sebelumnya, di mana ia telah mendapatkan kembali kantong parfum milik Wen Rao, dan bahkan di dalam perjalanannya ia pun sempat membeli sebuah kalung yang ia hadiahkan untuk Wen Rao. Sekaligus Meng Zhen bersama Bai juga menemui Xiao Xi di sana dengan memeluknya dan mensyukuri jika keadaan Xiao Xi baik-baik saja. Setelahnya Feng juga tiba di sana dengan Xiao Xi yang melihatnya langsung sangat marah kepadanya. Namun saat itu Meng Zhen memperkenalkan Feng sebagai bangsawan yang terhormat, bahwa Feng merupakan seorang pewaris pedang darah yang legendaris dari ayah angkatnya tersebut. Feng kemudian meminta maaf atas aksinya yang menjebak Xiao Xi. Ia pun mulai menjelaskan alasan dan motifnya membebaskan Guan Qi, sehingga ia pun menggunakan cara membebaskan seorang Guan Qi yang memiliki dendam terhadap ketua Lei Xun dan Fuzong. Sementara itu Xiao Xi pergi mengunjungi Guruwo. Di saat melihat sedikit jurus tombak itu, Xiao Xi pun mengatakan jika ia dari dulu sudah punya firasat bahwa Guruwo ini bukanlah seorang sembarangan. Guruwo lalu menceritakan jika tombaknya ini adalah tombak yang pernah bertarung melawan Guan Qi dulu, yang di saat itu Guan Qi merupakan ketua dari kelompok yang sangat tidak bermoral dalam dunia persilatan. Yang pada masa itu Lei Xun lah yang mengumpulkan semua pendekar untuk melawan Guan Qi, sehingga Lei Xun bisa mencapai posisi seperti sekarang ini. Dan tak disangka Guan Qi yang dikira semua orang telah meninggal pada waktu itu malah sekarang muncul kembali. Di tempat lain, Lei Xun dan Meng Zhen bertemu bersama-sama dan mereka menuju ke tempat persembunyian Fuzong.
Tibalah di sana mereka mengutarakan rencana mereka yang bekerja sama untuk menangkap Guan Qi. Namun segera setelah mengetahui dirinya yang akan dijadikan umpan untuk memancing Guan Qi keluar, Fu Zong pun menjadi panik dengan mengatakan dia akan mempertimbangkan rencana tersebut. Di kediaman Fu Zong yang saat itu sedang diteror oleh Guan Qi, mengancam dan membunuh orang-orang di sana termasuk meneror selir milik Menteri Fu Zong, sehingga mengundang perhatian banyak penduduk termasuk perhatian dari Guruwo. Melihat wajah kecemasan dari Guruwo, membuat istrinya pun memberikan persetujuan kepada suaminya tersebut untuk melakukan sesuatu yang benar. Yang saat itu istrinya tidak ingin suaminya ini hidup dalam penyesalan, dan Guruwo pun berjanji ia pasti akan kembali. Singkatnya di malam hari, di tengah mayat-mayat yang bertebaran dan selir Menteri Fu Zong yang masih diteror, Guruwo pun muncul di sana untuk menantang Guan Qi. Dengan bersamaan Xiao Xi dan Huan Rao yang berkunjung ke rumah Guruwo menemukan nenek yang sedang bersedih meneteskan air matanya, sehingga Xiao Xi pun segera menyadari jika Guruwo pastilah sudah pergi untuk bertarung dengan Guan Qi. Ia pun segera berlari keluar untuk mencarinya, namun di sana ia menemukan Guruwo yang sudah tertancap oleh tombaknya sendiri. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, saat itu Guruwo masih sempat mengingatkan akan impian Xiao Xi yang ingin menjadi seorang pahlawan. Bahwasanya ketika ada seseorang yang mencabut pedangnya untuk menindas yang lemah, ada pula seseorang yang mencabut pedangnya demi melindungi yang lemah. Dan ia pun menitipkan istrinya untuk dijaga oleh Xiao Xi. Dan Xiao Xi pun harus membawa Guruwo untuk kembali ke hadapan istrinya. Sementara itu di tempat lain persembunyian Fu Zong, Meng Zhen dan Lei Sun masih berada di sana. Mereka sengaja tinggal di sana untuk mendesak Fu Zong agar mau menjadi umpan dalam rencana mereka meringkus Guan Qi. Dan berita terbunuhnya Guruwo pada akhirnya pun terdengar oleh Meng Zhen di sana, sehingga Fu Zong pun menyetujui rencana itu setelah didesak oleh Meng Zhen dan juga Lei Sun. Singkatnya ketiga pendekar ini pun memberikan penghormatan terakhir mereka kepada Guruwo. Setelah itu Xiao Yao pun memberitahukan rencana mereka yang akan mencoba Guan Qi di rumah bordelnya. Dengan gabungan kekuatan mereka semua dan juga Sekte Liu seharusnya mampu untuk mengalahkan dan menangkap Guan Qi. Dan singkatnya di rumah bordil terlihat Xiao Yao yang sudah bersiap-siap dengan memainkan kecapinya. Dengan bersamaan Fei Xing beserta Bai juga berada di sana dengan posisi mereka. Sedangkan Fu Zong yang menjadi umpan ada di dalam ruangan lantai 2, dan dia pun diinstruksikan untuk membuka jendela agar mendapatkan perhatian. Singkatnya kabar keberadaan Fu Zong berada di rumah bordil pun telah terdengar oleh Guan Qi, dan dengan segera ia pun berjalan untuk menuju ke sana. Namun ketika sampai di rumah bordil, terlihat Xiao Yao menembakkan anak panahnya kepada Guan Qi. Dengan bersamaan Fei Xing beserta yang lainnya langsung menyerang Guan Qi di sana, sehingga pertarungan pun terjadi. Walaupun Guan Qi hanya seorang diri, namun di sana ia merupakan pendekar yang sangat kuat, yang membuat Xiao Xi beserta lainnya kewalahan untuk melawannya. Ketika Guan Qi terdesak terkena beberapa serangan dari lawannya, membuat Xiao Yao yang berada di sana secara tiba-tiba membantu Guan Qi dengan membawanya pergi dari tempat tersebut. Setelah itu Lei Sun hanya bisa marah dengan mempertanyakan bagaimana bisa Xiao Yao yang merupakan orang dari sekte Pavilion Hujan malah menyelamatkan Guan Qi. Singkatnya keesokan paginya, Meng Zhen yang bersama penasihatnya pun tidak menyangka hal tersebut terjadi. Ia pun mengakui kepada penasihatnya jika Xiao Yao dulunya adalah mantan anggota dari kelompok Meidong. Namun ia tidak mengira jika Xiao Yao masih menaruh kesetiaannya kepada Guan Qi yang dulunya merupakan ketua dari kelompok tersebut. Di tempat persembunyian mereka, Xiao Shuang yang membeli obat dengan segera memberikan obat tersebut kepada kakaknya untuk menangani luka Guan Qi yang sedang tak sadarkan diri. Kemudian keduanya duduk di depan tempat tersebut. Dari sinilah akhirnya terungkap jika Xiao Shuang adalah putra dari Guan Qi, dan Xiao Yao ini merupakan orang yang merawat putra dari Guan Qi selama ini. Ia pun menceritakan bagaimana dulunya ia yang diselamatkan oleh Guan Qi. Di saat itu Xiao Yao yang masa lalunya dijual ke rumah hiburan hampir dinodai oleh seorang pelanggan, dan Guan Qi adalah orang yang menyelamatkannya.
Sejak saat itu ia pun memutuskan untuk mengikuti kemanapun Guan Qi pergi, yang pada akhirnya Guan Qi juga menerima pengabdiannya itu. Lalu ia pun memeluk Xiao Shuang yang sudah dianggap sebagai adiknya sendiri, berharap mereka bisa menghargai momen-momen kebahagiaan mereka selama ini. Sementara Xiao Xi bersama Wen Rao yang berkunjung ke rumah nenek, Xiao Xi pun tak sengaja mendapatkan ide dari anjing peliharaan nenek tersebut. Ia pun memadu anjing pintar itu ke rumah bordil untuk mencium bau dari Xiao Yao. Dan Wen Rao yang cemas dengan kekasihnya tersebut dengan segera menitipkan pesan agar Xiao Xi berhati-hati. Kemudian Xiao Xi bersama anjing tersebut mulai menelusuri jejak Xiao Yao. Demikian juga dengan Bai bersama pasukannya berhasil mengejar kereta kuda yang ditunggangi oleh Xiao Shuang. Namun di saat kereta kuda itu diperiksa tidak ada Guan Qi di dalamnya, yang ternyata dalam kilas baliknya Xiao Yao telah merencanakan Xiao Shuang untuk dijadikan sebagai pengalihan. Dan Bai yang sangat marah mengancam akan membunuh Xiao Shuang yang telah melindungi buronan tersebut. Namun di sana Xiao Shuang malah tidak takut dengan mengakui jika Guan Qi adalah ayahnya yang pasti akan dia lindungi. Sedangkan di tempat lain, Xiao Yao yang telah berhasil membawa Guan Qi yang dia kurung di dalam kereta menuju ke luar kota. Saat itu Xiao Yao memberitahukan kepada mantan tuannya tersebut jika sekarang ia telah bergabung di sekte Pavilion Hujan. Mendengar hal tersebut, Guan Qi pun mengamuk dan langsung menyerang Xiao Yao di sana. Yang pada saat itu Guan Qi pun menolak niat baik Xiao Yao yang ingin menyelamatkannya. Dengan sabar Xiao Yao pun mencoba menenangkannya dan memberikan alasan bagi Guan Qi untuk hidup adalah demi putra Guan Qi itu sendiri, yaitu Xiao Shuang. Guan Qi seakan tidak percaya karena dia meyakini anaknya itu telah mati sejak bayi. Namun di sana Xiao Yao lalu memberitahukan dulunya istri Guan Qi sengaja membohongi Guan Qi kalau anak mereka telah mati. Dikarenakan Guan Qi pada waktu itu dinilai tidak pantas untuk menjadi seorang ayah. Guan Qi yang kembali mengamuk karena ia telah dibohongi oleh Xiao Yao. Beruntungnya dihentikan oleh Xiao Xi yang telah tiba di sana. Melihat hal tersebut dengan emosinya ia pun ingin membalaskan dendam Guruwo. Xiao Xi pun akhirnya bertarung dengan berkesempatan Guan Qi yang kondisinya saat ini masih lemah. Dan singkatnya Xiao Xi yang berhasil memenangkan pertarungan tersebut membuatnya ingin membunuh Guan Qi di sana. Namun seketika ia teringat akan perkataan Meng Zhen yang tidak boleh membunuh Guan Qi dikarenakan mereka ingin mengetahui informasi kelompok Meidong yang saat ini masih berkeliaran di dunia persilatan. Yang pada akhirnya Xiao Xi pun melepaskan Guan Qi yang ia minta untuk menjelaskan tentang kelompok Meidong. Guan Qi pun menjelaskan jika kelompok Meidong memiliki bisnis kotor dengan Menteri Fuzong dengan menciptakan senjata api untuk dijual kepada kerajaan Xiao. Dan dengan senjata api itu maka kerajaan Xiao pun dihasut untuk berperang dengan kerajaan ini, yaitu kerajaan Song. Dengan begitu kelompok Meidong yang saat ini bekerja sama dengan Menteri Fuzong memiliki keuntungan yang cukup besar. Guan Qi yang dibawa pergi dari sana oleh Xiao Yao. Ternyata mereka sedang diikuti oleh Bai yang memiliki dendam atas kematian Guruwo dan langsung menyerang mereka berdua, yang membuat Xiao Yao terluka parah dan Guan Qi harus terbunuh di tangan Bai. Xiao Xi yang belum pergi jauh dari sana, ia pun mendengar pertarungan tersebut dan kembali, namun ia hanya bisa terdiam ketika melihat Guan Qi yang sudah terbunuh. Dengan segera Xiao Xi pun membawa Xiao Yao yang sedang terluka parah, bahkan ia pun mengatakan jika seharusnya Bai tidak melakukan hal tersebut. Tak lama kemudian Lei Xun bersama Fei Jing menemukan mayat Guan Qi, yang membuat Lei Xun menyayangkan nasib adik iparnya yang harus berakhir seperti ini. Andaikan saja Guan Qi tidak kabur dari penjara sumurnya, maka semua ini tidak akan pernah terjadi. Lalu ia pun meminta maaf dan meminta izin untuk mengambil kepalanya. Singkatnya dengan kepala itu, Lei Xun menghadap Fuzong yang meludahi kepala tersebut. Selain berterima kasih, Fuzong juga memperingatkan agar Lei Xun tidak menimbulkan masalah seperti ini lagi, dan ia pun pulang ke kediamannya dengan aman. Kemudian Lei Xun meminta agar Fei Jing menguburkan tubuh dan kepala Guan Qi ini secara bersama-sama. Setelah itu Lei Xun pun mengunjungi makam mendiang istrinya. Ia meminta maaf kepada istrinya tersebut dikarenakan ketidakberhasilannya dirinya dalam menjaga nyawa Guan Qi yang merupakan adik iparnya.
Ia kemudian tertunduk lemas menyender di batu nisan istrinya tersebut dengan mengatakan kalau ia sudah lelah dengan kehidupannya yang seperti ini. Sementara itu Tianjun yang melihat dari kejauhan akhirnya menyadari jika ayahnya ini tidak pernah melupakan mendiang ibunya. Kemudian Xiaoxi pun memberitahukan semua tentang kelompok yang ia dengar dari Quan Qi sebelumnya. Selain mengambil keuntungan dari penjualan senjata api, ia juga menerangkan ada orang kuat lainnya di balik Menteri Fuzong, sehingga Meng Xian membuat rencana lain untuk mencari tahu siapa di balik orang tersebut dengan memerintahkan anak buahnya untuk melacak tempat yang memproduksi senjata api itu. Sedangkan di tempat lain saat ini Xiao Yao dirawat oleh Xiao Shuang dan ia pun meminta maaf kepada adiknya tersebut dikarenakan kegagalannya dalam melindungi Quan Qi. Dan pintu mereka tiba-tiba diketok oleh seseorang yang di saat Xiao Shuang membukanya ia hanya menemukan tumpukan obat dalam jumlah yang banyak. Di sekte Pavilion Hujan, Bai yang merasa bersalah seketika meminta maaf kepada Meng Xian dikarenakan sebelumnya ia telah menusuk Xiao Yao hingga terluka parah. Dan singkatnya Xiao Yao yang sembuh dari lukanya, ia pun pergi ke sekte Pavilion Hujan untuk mempertanggungjawabkan aksi pengkhianatannya tersebut. Meng Xian pun menyatakan secara pribadi ia tidak menyalahkannya, namun secara aturan sekte maka Xiao Yao haruslah menjalani hukuman. Dengan diantar langsung oleh penasihat Tusi, Xiao Yao harus menerima hukumannya yang diusir dari sekte. Dan satu persatu para prajurit sekte Pavilion Hujan memberinya pukulan berkali-kali. Namun sampai di tengah jalan, Meng Xian muncul di sana untuk menanggung semua sisa pukulan yang harus diterima oleh Xiao Yao. Ia pun memberitahukan walaupun saat ini Xiao Yao bukanlah bagian dari sektenya lagi, namun Xiao Yao selamanya adalah teman. Sementara itu Xiaoxi yang berada di rumah nenek, hari itu juga adalah hari perpisahan mereka dengan nenek tersebut. Yang pada akhirnya nenek ini pun pergi dari ibu kota dengan kereta kudanya. Begitu juga dengan Xiao Yao yang terlihat berjalan meninggalkan gerbang kota tersebut. Keesokan paginya, Xiaoxi yang berada di taman, ia pun melihat sebuah pameran kaligrafi dan orang-orang yang berkumpul di sana mengatakan betapa jeleknya karya tulisan kaligrafi tersebut. Namun sebaliknya Xiaoxi di sana memuji karya itu. Dengan menjelaskan di balik tulisan jelek ini ia melihat ada goresan-goresan yang indah di baliknya. Si penulis itu merasa puas dengan jawaban Xiaoxi tersebut. Ia pada akhirnya mengetahui jika Xiaoxi adalah orang yang mengerti akan karya, dan ia pun meminta agar Xiaoxi menuliskan sebuah tulisan untuknya. Ketika si penulis itu tiba di kediamannya, si penulis meminta tetua Xian untuk menggantung kaligrafi dari Xiaoxi tersebut. Lalu tetua Xian ini pun memberikan hadiah dari Feng, yang ternyata si penulis ini merupakan ayah angkat dari Feng bernama Keyin, yang selama ini Feng ingin bertemu dengan ayah angkatnya tersebut. Singkatnya di saat malam hari, terlihat Bai dan Xiaoxi yang sepanjang hari berpisah berkeliling masing-masing. Akhirnya mereka pun bertemu di sebuah pertunjukan, yang pada saat itu Wenrou yang melihat keduanya itu lalu mengambil alih permainan pertunjukan tersebut. Dan tak disangka ia pun sangat mahir dalam memainkannya, sehingga membuat para penonton bertepuk tangan. Yang sebenarnya pertunjukan yang ia mainkan itu adalah untuk menyindir kelakuan Bai dan Xiaoxi, yang sampai saat ini masih bermusuhan seperti layaknya anak kecil. Dan berkat pertunjukan tersebut pada akhirnya membuat mereka berdua kembali berbaikan. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. See you, undur diri dan salam Sundaners.